Untuk teman-teman yang biasanya setelah sholat subuh habis itu tidur lagi, atau mungkin yang sholat subuhnya telat, atau mungkin bahkan gak sholat subuh, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, ini alasannya kenapa Anda harus bangun pagi. Oke, baru-baru ini sebagian orang baru menyadari manfaat daripada memulai aktivitas di pagi hari, tepatnya jam 5 pagi. Bahkan ada buku yang judulnya The 5 AM Club. Di dalam buku itu diterangkan bagaimana kebiasaan-kebiasaan orang yang biasanya bangun di pagi hari, memulai aktivitasnya jam 5 pagi, bahkan mereka tata baik-baik itu apa aja yang mereka harus lakukan. Jam 5 pagi itu 20 menit mereka harus ngapain, 20 menit lagi ngapain, 20 menit lagi ngapain. Itu ternyata pengaruhnya sangat besar untuk kehidupan mereka. Dampaknya untuk pengembangan kehidupan mereka itu sangat besar. Jadi kesimpulan dari buku itu, bahkan ada di luar covernya itu dituliskan, on your morning, elevate your life. Miliki waktu pagimu, maka hidupmu akan berkembang. Nah, yang menarik adalah kalau kita perhatikan ajaran-ajaran Islam yang sebenarnya, memang ada Islam yang salah. Gak gitu maksudnya. Maksudnya seperti ini. Kalau kita mengamalkan ajaran Islam secara benar sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW, kita mengikuti Al-Quran dan mengikuti hadis, maka sebenarnya semua kebiasaan-kebiasaan, semua amalan-amalan di dalam ajaran Islam itu sangat berpengaruh untuk kehidupan kita. Baik dalam itu ibadah, dalam urusan ibadah, urusan sosial, urusan keluarga, sampai urusan finansial juga sangat berpengaruh untuk kehidupan kita. Kalau kita mengajarkan Islam dengan baik, kalau kita mengikuti benar-benar apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Apa buktinya? Oke, kita lihat buktinya aja dari yang sekarang kita bahas ini, yaitu bangun di pagi hari, jam 5 pagi, tepatnya jam 5 pagi. Sudah banyak sekali keterangan-keterangan bahwa yang mengatakan orang kalau mau sukses bangunnya jam 5 pagi, orang kalau kerjaannya mau lebih baik dimulai dari jam 5 pagi, orang produktif pekerjaannya sebaiknya dimulai dari jam 5 pagi karena jam 5 pagi itu masih fresh otaknya, masih fresh ide-idenya. Intinya kalau orang bangun pagi, tepatnya jam 5 pagi dan mulai beraktivitas, dampak untuk kehidupannya tuh jauh lebih baik. Atau kehidupan mereka bisa berkembang kalau mereka mulai beraktivitas jam 5 pagi. Kenapa? Apa hubungannya dengan bangun di pagi hari dengan ajaran Islam? Seorang muslim tidak mungkin bangun lebih dari jam 5 pagi. Tidak mungkin bangun lebih dari jam 5 pagi. Seorang muslim yang menerapkan ajaran Islam secara benar, yang sebenarnya itu tidak mungkin bangun lebih dari jam 5 pagi. Pasti sebelum jam 5 pagi. Kenapa? Yang pertama, di dalam Islam ada namanya sholat subuh. Dan sholat subuh ini wajib, harus dikerjakan, kalau tidak berdosa. Kecuali bagi perempuan yang haid, ya kan? Atau ada mungkin yang laki-laki yang haid. Kalau ada, tolong hubungi saya. Oke, kita lanjut. Jadi, sholat subuh ini wajib. Dan sholat subuh ini dikerjakan sebelum jam 5 pagi. Biasanya itu jam setengah 5. Kalau saya di sini sekarang jam 4.45. Daerah lain bahkan ada yang jam 4.20. Intinya sebelum jam 5. Nah, apa maksudnya? Jangankan jam 5 pagi, Pak. Sebelum jam 5 kita sudah bangun untuk mengerjakan sholat subuh. Dan sholat subuh ini wajib. Seorang Islam gak mungkin bangun setelah jam 5. Pasti sebelum jam 5 untuk mengerjakan sholat subuh ini. Harusnya. Pertanyaannya adalah, kita sudah bangun sholat subuh atau belum? Ya kan? Atau mungkin bangun tapi telat. Bahkan ada yang sholat subuhnya jam 7 pagi. Itu sholat subuh apa sholat duha, bro? Tanya lagi kepada diri sendiri. Kenapa sekarang hidup kita masih begini-begini saja, belum bisa berkembang, belum bisa maju? Ya, salah satunya mungkin karena kita belum sholat subuh. Nah, kalau kita menerapkan ajaran Islam dengan baik dan benar, seharusnya kita sudah bisa sholat subuh, ya kan? Sholat subuh berarti kita sudah bangun sebelum jam 5. Kita pasti mulai aktivitasnya jam 5 pagi itu. Yang kedua, ada yang namanya, di dalam Islam ada yang namanya sholat sunnah fajar, sholat qobliyah subuh. Kata Rasulullah, raq'atul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat fajar atau sholat qobliyah fajar, qobliyah subuh, itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kalau kita mengerjakan sholat sebelum subuh,
berarti kita mendapatkan sesuatu yang jauh lebih berharga daripada dunia dan seisinya. Jangankan sukses di dunia ya kan, itu lebih baik. Berarti kalau kita tidak mengerjakan 2 rakaat sebelum subuh, berarti kita termasuk orang-orang yang rugi ya kan. Nah, Rasulullah mengajarkan agar kita mengerjakan 2 rakaat sebelum subuh. Artinya kita harus bangun lebih awal lagi. Lebih awal daripada mengerjakan sholat subuh saja, tapi mengerjakan juga sholat sebelum subuh. Kalau kita menerapkan ini secara benar, pasti kita sudah bangun sebelum jam 5 pagi tadi. Kita sudah bisa mulai beraktivitas jam 5 pagi. Bahkan lebih jauh lagi kita mundur, ada lagi sholat yang namanya sholat tahajud. Di dalam Islam ada namanya sholat tahajud. Itu yang ketiga ya. Dalam Al-Quran disebutkan, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan di sebagian malam kerjakanlah sholat tahajud sebagai ibadah tambahan untuk kalian. Semoga mudah-mudahan Tuhan kalian memberikan kalian tempat yang terpuji. Jadi orang yang mau mendapatkan pahala tambahan, mau mendapatkan tempat yang terpuji, sholat tahajud. Artinya kita harus bangun lebih awal lagi ya kan. Sholat tahajud itu di sepertiga malam terakhir. Jadi kemungkinan jam 2 atau sampai jam 3 subuh. Berarti kita harus bangun lebih pagi lagi. Jangankan jam 5 pagi ya kan. Jam 2, jam 3 kita sudah bangun untuk sholat tahajud. Jadi kalau kita melaksanakan ajaran Islam sholat saja, kita sudah bisa bangun jam 5 pagi tadi. Misalnya sholat subuh, terus sholat qobliyah fajar, bahkan sholat tahajud. Kalau kita bisa melaksanakan ini, kita bisa bangun jam 5 pagi tadi. Pertanyaannya sekarang, jangankan sholat subuh, jangankan sholat qobliyah subuh, jangankan sholat tahajud, bangun aja susah, ya kan? Itu yang sedang kalian rasakan. Nah, untuk ini, Rasulullah telah mencontohkan kepada kita. Rasulullah SAW selalu tidur di awal waktu. Kata Bunda Aisyah radhiyallahu anha ketika ditanya, bagaimana sifat sholat malam Rasulullah SAW? Apa beliau jawab? Beliau menjawab, Rasulullah SAW itu tidurnya di awal malam dan bangun di akhir malam, lalu mengerjakan sholat. Jadi untuk bisa bangun sholat tahajud, ya tidurnya di awal malam. Rasulullah sudah jauh-jauh hari mencontohkan seperti itu. Bahkan Rasulullah SAW itu tidak suka untuk berbincang-bincang setelah sholat isya. Ada seorang sahabat, Abu Barzah, mengatakan bahwa Rasulullah tidak suka tidur sebelum sholat isya dan berbincang-bincang setelah sholat isya. Jadi setelah sholat isya, kalau tidak ada keperluan, Rasulullah pasti tidur di awal waktu, sekitar jam 8 malam, jam 9 gitu kan. Nah itu juga kan kebiasaan-kebiasaan yang sekarang lagi dibicarakan sama orang-orang. Kita harus tidur sebelum jam 9. Atau jam 9 malam kita sudah harus tidur. Tidak boleh lebih dari jam 9. Itu kebiasaan-kebiasaan yang sebenarnya sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Jadi kalau kita mengerjakan ajaran Islam secara benar, pasti dan pasti kita akan sehat, aktivitas kita lancar, kerjaan kita baik, semuanya akan berpengaruh ke situ. Dan rezeki kita insya Allah lancar. Pertanyaannya lagi, bagaimana kita mau tidur di awal waktu kalau kita sekarang ketagihan atau kecanduan dengan HP kita, nonton konten orang sampai tengah malam? Itu yang sekarang kita alami ya kan. Nah untuk masalah ini teman-teman bisa cek di video saya yang ini. Sekian dulu ya teman-teman. Semoga teman-teman mau bangun pagi dan bisa sholat subuh dan bisa memulai aktivitas di pagi hari di jam 5 pagi. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.